Hai guys, selamat berjumpa kembali setelah lebih kurang 3 minggu saya tidak buat video, dan video kali ini saya akan kongsikan bagaimana cara menukar radiator. Dan di hadapan Anda sekarang ini ada sebuah kereta Prodwa Viva yang mengalami masalah air radiator pandai kurang dan seterusnya suhu injin pandai panas. Tapi sebelum itu di sini saya ingin kongsikan bagaimana cara memeriksa ataupun mencari di manakah kebocoran air dalam sistem coolant kereta kita itulah. Oke, yang pertama kita kena ada air compressor, dan yang seterusnya kita kena ada air duster. Oke, ini adalah air duster. Terusnya kita kena cabut hose untuk spare tank di bagian atas radiator inilah. Dan selepas kita sudah cabut, kita kena masukkan angin dengan menggunakan air duster nih. Oke, saya akan coba untuk masukkan angin. Dan di sini kita sudah boleh nampak kebocoran yang ada pada sistem coolant kereta kita. Dan untuk masalah kereta ini, dia punya radiator ini untuk di bagian atas dia sudah bocor. Untuk case ini saya akan ganti satu ketul radiator inilah. Langkah yang pertama, kita kena buang terlebih dahulu air di dalam radiator ini, dan pastikan air di dalam radiator ini dia dalam keadaan yang sejuk. Seterusnya kita kena buka skru size 10 mm 2 di bagian atas untuk kondenser ini, sebab kondenser ini dia diikat pada bagian tepi radiator ini. Dan 2 lagi di bagian bawah ini kita kena buka. Sekarang kondenser ini dia sudah terpisah daripada radiator ini. Seterusnya kita kena cabut hose untuk spare tank ini. Kita kena tanggalkan dari bagian atas, dan di sini dia ada satu bracket untuk spare tank, kita kena buka. Dan selepas kita sudah buka bracket ini, kita boleh tariklah dia punya spare tank ini. Oke, kita akan tarik. Selepas kita sudah buka spare tank ini, sekarang kita akan buka pula bracket untuk radiator di bagian atas nih. Di sini dia ada skru size 12 mm. Oke, kita buka yang pertama ini, dan yang kedua di bagian tepi ini pun kita kena buka. Oke. Dan sekarang radiator ini dia sudah boleh gerak lah. Dan yang seterusnya kita akan tanggalkan hose di bagian atas nih. Dengan menggunakan plier nih kita kena keluarkan dulu dia punya clamp tuh. Dan selepas itu kita akan pusing hose nih dan sambil kita tarik. Selepas kita buka hose tadi, di sini kita kena buka skru size 10 mm untuk housing kipas radiator nih. Dan kita akan buka di bagian tepi ini, satu di sini, satu lagi di bagian sebelah sini. Untuk di bagian bawah pula kita kena tanggalkan dulu dia punya cover di bagian tepi ini. Di sini dia ada dua skru size 10 mm. Kita kena buka. Oke, kita akan buka skru yang pertama nih. Dan yang seterusnya di bagian atas nih pun kita kena tanggalkan juga. Oke. Dan selepas kita sudah tanggalkan cover tadi, di sini kita akan nampak hose di bagian bawah ini dan skru di bagian tepi ini, dan satu lagi di bagian tengah nih. Buka skru yang pertama di bagian tepi ini, dan yang seterusnya di bagian tengah ini kita kena buka juga. Tanggalkan clamp hose di bagian bawah nih, dan selepas kita sudah tanggalkan clamp nih, kita kena cabut pula dia punya hose di bagian bawah ini lah. Selepas itu kita sudah boleh keluarkan radiator ini, dan kita akan keluarkan dia dari bagian atas. Oke. Untuk kipas radiator ini kita tidak perlu keluarkan. Kita hanya perlu letakkan dia di bagian dalam nih, dan radiator baru pun sudah ada. Jadi di sini sebelum kita mulakan pemasangan radiator yang baru ini, kita kena pastikan radiator baru ini dia samalah dengan yang lama nih. Sekarang kita sudah masuk dalam proses pemasangan radiator yang baru nih, dan di sini kita akan masukkan radiator baru nih dengan berhati-hati. Pastikan bagian bawah radiator ini dia masuk ke dalam lubang yang ada getah di sini. Pasang semula skru housing kipas radiator di bagian bawah sini, dan satu lagi di bagian tengah nih. Dan yang seterusnya
kita sapukan sedikit gam di bagian ujung sambungan hose nih, dan kita akan masukkan hose nih lah. Dan yang seterusnya kita kelamkan hose nih. Jangan lupa untuk ketatkan skru di bagian atas untuk housing kipas radiator, dan di sini kita akan sapukan sedikit gam dan masukkan semula hose di bagian atas nih. Seterusnya kita kelamkan hose nih. Oke. Pasang semula bracket untuk radiator di bagian atas nih, satu di sini dan satu lagi di bagian tepi ini. Ikat semula bolt size 12 mm bagian atas dan juga bagian tepi, sama juga di bagian sebelah nih. Oke. Dan yang seterusnya kita akan pasang pula skru untuk kondenser yang diikat pada bagian tepi radiator nih. Oke. Masukkan semula spare tank di bagian atas, dan jangan lupa bersihkan spare tank ini lah, sebab kadang spare tank ini dia penuh dengan karat di bagian dalam nih. Dan masukkan semula hose di bagian atas radiator ini dan bracket untuk spare tank ini. Pasang semula cover di bagian tepi sini yang kita buka tadi, dia ada 2 skru lah di sini. Dan yang terakhir kita akan masukkan coolant. Di sini saya menggunakan coolant berwarna hijau. Selepas kita masukkan coolant nih, kita akan campur dengan menggunakan air. Oke, kita akan masukkan sehingga penuh. Pemasangan radiator sudah pun selesai. Jadi di sini yang terakhir kita kena start engine dan biarkan engine ini dia running sehingga kipas radiator berpusing. Jadi apabila kipas radiator sudah berpusing, kita akan top up balik air ke dalam radiator ini, dan selepas itu kita sudah boleh tutup cap radiator ini lah.